Singaparna adalah bendera negara Singapura. Bendera ini diperkenalkan pada 3 Desember 1959, sewaktu pelantikan yang di-Pertuan Negara yang pertama, Encik Yusof bin Ishak. Diciptakan oleh sebuah komite yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri pada masa itu, Dr. Toh Chin Chye. Bendera ini menggantikan bendera Union Jack yang telah berkibar di Singapura selama 140 tahun, dari tahun 1819 sampai 1959, dan hingga kini digunakan sejak Singapura merdeka dari Malaysia pada 9 Agustus 1965. Bendera Singapura mirip bendera Indonesia, hanya saja pada bagian warna merah ada bulan sabit dan 5 bintang yang disusun bundar. Setiap ciri yang ada pada bendera tersebut mempunyai makna yang tersendiri. Warna merah bermakna persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. Kelima bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, keamanan, kemajuan, keadilan, dan keseksamaan. Bendera Singapura dikibarkan oleh sebagian besar rakyatnya pada bulan Agustus selama 1 bulan untuk merayakan hari kebangsaan mereka. Bendera Singapura dibuat berdasarkan ide mayoritas masyarakat Melayu yang ada di Singapura. Berdasarkan pondasi budaya, Singapura berasal dari budaya Melayu yang melekat dengan Islam. Oleh karena itu, bendera Singapura mempunyai makna lain selain makna yang saya sebutkan tadi, yakni bulan sabit melambangkan kejayaan Islam dan 5 bintang melambangkan 5 rukun Islam yang dijunjung tinggi. Sejarah Singapura. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa. Terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasus. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Manuka Ate Kairne, menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Kang Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik Asia dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Setelah PDB-nya berkurang 6,8% pada kuartal keempat tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama 2010. Selanjutnya, kondisi fisik negara Singapura. Kondisi fisik dan sosial negara Singapura. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 115 LU, 130 LU, dan 1338 BT, 104 BT. Negara ini memiliki batas perairan Selat Johor di sebelah utara dan barat, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Singapura terdiri atas pulau utama yaitu Pulau Singapura dan sekitar 50 pulau kecil yang mengelilingi. Negara ini beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan yang sejuk pada bulan November sampai Maret dan musim kering yang panas pada bulan April sampai September. Sementara itu, pada bulan September sampai November dan bulan Maret sampai April mengalami musim pancaroba. Oke guys, apa aja sih kenampakan alam yang ada di Singapura? Kenampakan alam di Singapura yang perlu kita ketahui. Ada 5 kenampakan alam, diantaranya perbukitan, waduk, pantai, hutan, dan sungai. Contoh danaunya seperti Danau Simponi, Echo Angsa, dan contoh sungainya seperti Sungai Pandan, Tampines, Pong Siang, Kaliang Tengah, Besok Sembawang, dan Sungai Keranji. Selanjutnya, lokasi negara Singapura.
Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bahasa. Negara Singapura ini mempunyai bahasa nasional yaitu Melayu dan bahasa resminya yaitu Inggris, Tionghoa, dan Tamil. Jumlah penduduk negara Singapura pada perkiraan 2018 yaitu sekitar 5.638.700 dan memiliki kepadatan 7.804 km persegi. Negara Singapura ini adalah negara multiras dan multikulturas dengan etnis Tiongkok, India, dan pribumi Melayu yang secara historis membentuk berbagai kelompok etnis yang berasal dari Tiongkok, India, dan Kepulauan Melayu. Kondisi ekonomi Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis, dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha memiliki negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara, yang memiliki beberapa perusahaan seperti Temasek Holdings yang memegang saham mayoritas dari beberapa perusahaan besar negara itu seperti Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering, dan Mediacorp. Informasi GDP. Populasi meningkatkan 5.770,42.020. PDB meningkatkan 379.071 miliar dolar. Nominal perkiraan 2022 meningkatkan 617.987 miliar dolar. PPP 2022. Peringkat PDB ke-38 nominal 2020, ke-37 KPS 2020, pertumbuhan GDP 3,4% 2018, 0,7% 2019, 3,5% 2020. PDB per kapita meningkatkan 62.112.954 dolar. Nominal perkiraan 2022 meningkatkan 101.408.889 dolar. PPP 2022. PDB menurut sektor pertanian 0,5%, menurut sektor industri 24,8%, menurut sektor layanan 75,2%. Perkiraan 2017. Inflasi IHK 1,101% tahun 2021. Penduduk di bawah garis kemiskinan T_A. Koefisien Gini stabil 45,9 sedang 2017. Indeks pembangunan manusia meningkatkan 0,938 sangat tinggi 2019. Meningkatkan 0,813 HD sangat tinggi 2019. Angkatan kerja meningkatkan 3.843,513 2021. Meningkatkan 65,1%. Tingkat pekerjaan 2018. Angkatan kerja menurut pekerjaan pertanian
0,7%, menurut industri 25,6%, menurut jasa 73,7%. Perkiraan 2017 tidak termasuk bukan penduduk pengangguran, penurunan positif 2,6% tahun 2021. Industri utama elektronik, bahan kimia, jasa keuangan, peralatan pengeboran, minyak penyulingan, minyak bumi, produk biomedis, peralatan pengeboran, minyak penyulingan, minyak bumi, produk biomedis, instrumen ilmiah, peralatan telekomunikasi, karet makanan dan minuman, perbaikan kapal, konstruksi, lepas pantai, ilmu kehidupan, reekspor. Peringkat kemudahan berbisnis stabil 2, sangat mudah 2020. Sektor ekonomi pertama. Ekonomi Singapura adalah ekonomi pasar bebas yang sangat berkembang. Ekonomi Singapura telah diberi peringkat oleh Forum Ekonomi Dunia sebagai yang paling terbuka di dunia, paling tidak korup ketiga, dan paling pro bisnis. Singapura memiliki tarif pajak yang rendah dan PDB berkapita tertinggi kedua di dunia dalam hal paritas daya beli (PPP). Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berkantor pusat di Singapura. Fakta menarik tentang negara Singapura. Yang pertama adalah mengenai reklamasi di negeri Singa. Jika melihat peta dunia, pasti akan susah untuk menemukan negara Singapura, dikarenakan ukurannya yang kecil dan terletak sangat berdekatan dengan negara kita. Hal ini lumrah saja karena Singapura hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 719,1 km persegi. Nah, karena keterbatasan lahan, inilah yang menyebabkan Singapura gencar memperluas lahannya, yaitu dengan membeli pasir dari negara lain, termasuk Indonesia. Usaha yang memperluas daratan dan reklamasi ini rencananya akan terus berjalan dan berakhir pada tahun 2030, sehingga bisa dipastikan luas wilayah negara kecil ini akan terus bertambah. Usia di atas 30 tahun wajib menikah. Hal ini mungkin terdengar sedikit unik ya buat kita, apalagi di Indonesia masih banyak yang berusia 30 tahun ke atas atau bahkan 40 tahun ke atas yang masih belum nikah. Mungkin di Indonesia banyak pertimbangan yang harus diperkirakan secara matang sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Contohnya karir, kesiapan mental, kemampuan finansial. Namun di Singapura, usia di atas 30 tahun sudah harus menikah. Bahkan pemerintah Singapura ikut berperan dalam hal ini. Langkah konkret yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan agen Biro Jodoh Social Development Unit (SDU) untuk membantu warga Singapura menemukan pasangan hidupnya. 4. Air terjun indoor tertinggi di dunia. Soal kemajuan teknologi dan infrastruktur tidak perlu diragukan lagi, Singapura adalah salah satu yang terbaik di dunia. Maka tak heran jika Singapura memiliki air terjun indoor buatan manusia tertinggi di dunia. Air terjun ini berdiri di atas lahan hasil reklamasi, yaitu Garden by the Bay. Singapura yang memerlukan lokasi pembibitan dan pusat penelitian berbagai macam tanaman dari seluruh dunia. Di dalam Garden by the Bay, pengunjung bisa menikmati pemandangan berbagai macam tanaman dan bunga endemik dari berbagai belahan dunia, dan Anda juga bisa menyaksikan air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 35. 5. Kebun binatang malam hari pertama di dunia. Salah satu tujuan wisata yang paling menarik perhatikan pengunjung adalah The Night Safari, yaitu kebun binatang malam hari pertama di dunia. The Night Safari mempunyai koleksi hewan liar terlengkap dan terkenal di dunia. Menariknya di sini, pengunjung akan diajak berjalan-jalan keliling kebun binatang, menaiki tram yang disertai dengan penjelasan setiap satwanya.
Detik Safari buka mulai pukul 19.15 sampai 21.00. 6. Bandara terbaik di dunia. Bandara Changi, Singapura mendapatkan predikat bandara terbaik di dunia oleh Skytrax Airport Awards 2017. Penghargaan ini merupakan kali kelima secara beruntun yang didapatkan oleh bandara dengan fasilitas kelas wahid tersebut. Selain bandara terbaik di dunia, Bandara Changi juga berhasil menyabet predikat bandara terbaik di Asia dan bandara dengan fasilitas rekreasi terbaik. Bandara Changi memang dikenal dengan layanan check-in, kedatangan, belanja, transfer, keamanan, imigrasi, dan gerbang keberangkatan yang mumpuni. 7. Hubungan gay adalah ilegal, tetapi hubungan lesbian diperbolehkan. Fakta menarik tentang negara Singapura selanjutnya adalah mengenai aturan yang memang cukup aneh. Namun, Anda tidak salah baca, memang di Singapura tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual sesama laki-laki, dan aturan itu dimuat dalam undang-undang. Namun, hubungan seksual sesama perempuan tidak diatur dalam undang-undang, alias diperbolehkan. Bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut akan diganjar hukuman 2 tahun penjara. 8. Memiliki pelajar terbaik dalam bidang matematika. Pendidikan merupakan sesuatu yang penting di negara Singapura. Hal ini yang membuat Singapura menjadi salah satu negara maju dengan pelajar-pelajar terbaik. Singapura juga memiliki universitas-universitas dengan fasilitas dan pendidikan terbaik. Bahkan beberapa di antaranya memiliki ranking yang tinggi dalam peringkat universitas yang terbaik di dunia. Maka tak heran bila pelajar-pelajar di Singapura memiliki kemampuan matematika terbaik di dunia, atau setidaknya selalu berada di dekat posisi puncak dalam kemampuan matematis. Singapura juga memiliki universitas-universitas dengan fasilitas dan pendidikan terbaik. Bahkan beberapa di antaranya memiliki ranking yang tinggi dalam peringkat universitas yang terbaik di dunia. Maka tak heran bila pelajar-pelajar di Singapura memiliki kemampuan matematika terbaik di dunia, atau setidaknya selalu berada di dekat posisi puncak dalam kemampuan matematis global. 9. Sebagian besar warga Singapura tinggal di apartemen atau rumah susun. Fakta menarik tentang negara Singapura selanjutnya adalah warganya yang mayoritas tinggal di apartemen atau rumah susun. Hal ini rasanya wajar, meningkatnya terbatasnya ruang di Singapura yang hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 719,1 km persegi, sedangkan penduduknya mencapai sekitar 5 juta jiwa. Maka hampir tidak mungkin jika setiap warga di Singapura memiliki rumah pribadi masing-masing. Pemerintah harus pintar-pintar dalam mengelola tempat tinggal bagi warganya, dan apartemen serta rumah susun menjadi solusi yang paling pas untuk permasalahan tersebut. 10. Orang Singapura berjalan kaki dengan cepat. Berjalan kaki merupakan pemandangan yang sangat lumrah di Singapura. Hampir semua warga berjalan kaki, kecuali jika ingin menempuh perjalanan yang jauh, barulah mereka menggunakan transportasi umum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh British Council menunjukkan bahwa orang Singapura berjalan dengan kecepatan rata-rata 10,55 detik per 18 meter dan merupakan yang tercepat di dunia. Singapura mengalahkan Denmark, Spanyol, Tiongkok, dan Irlandia yang berturut-turut berada di bawah Singapura dalam hal jalan kaki tercepat.